bisa. Syaratnya apa? Caranya apa? Yaitu bertaubatlah kita dengan benar-benar bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ganti. Sebagaimana janji Allah di dalam ayat ini, yubaddilullah sayyi'atihim hasanah. Allah ganti keburukan-keburukan itu menjadi kebaikan-kebaikan. Seberapa jahat pun kita dahulu, coba lihat para sahabat dahulu, ada yang tidak bisa lepas dari khamr, kan begitu ya, minuman keras. Ada yang bunuh seperti Umar bin Khattab, tak berapa jiwa yang dibunuhnya sebelum masuk Islam, kan begitu. Banyak masa lalu. Coba lihat seseorang yang telah membunuh 99 jiwa, kemudian dibunuh lagi genap 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah taubat bagiku? Maka alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka dia pun segera bertaubat. Dan tidak lama setelah bertaubat dia mati. Nah, kemudian kisahnya kita ma'ruf, kita tahu bagaimana dia akhirnya dibawa oleh malaikat rahmat. Demikian ibadah fiddin azan ya Allah. Baik. Nah, kemudian masa yang akan datang. Masa yang akan datang. Besok, saya tanya dulu, besok apa sudah datang? Belum. Bisa kita mengisi hari besok dengan catatan pahala? Besok belum datang, tapi apakah bisa mengisi masa esok yang belum datang itu dengan catatan pahala? Bisa. Bisa. Apa dalilnya? Kan begitu. Ya, ini coba lihat di halaman 15 saya mencantumkan hadis di situ. Ya. Sudahkah Anda memasang niat untuk mengerjakan amal soleh hari ini? Ya. Berazam untuk mengerjakan kebaikan, untuk mengerjakan amal soleh. Tapi dengan niat yang sungguh-sungguh ya, bukan niat tapi berniat untuk tidak melakukannya. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ada yang berniat tapi dia memasang niat untuk tidak melakukannya, pura-pura. Nah, Allah Maha tahu apa yang terselip dalam hati manusia. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, misalnya besok hari Senin misalnya, saya berazam, saya mau puasa besok. Saya mau puasa besok. Berazam, betul-betul sungguh-sungguh. Qadarullah, belum datang besok dia wafat. Belum lagi dia menginjak hari esok belum lagi dijalaninya dia wafat. Atau dia sakit hingga tak bisa puasa, masuk rumah sakit. Atau dia bersafar hingga dia tidak bisa berpuasa. Tinggallah niatnya, dan niatnya itu telah tertulis satu pahala. Dia cuma pasang niat kemarin, dia tidak melakukannya hari ini, kan begitu ya, tapi sudah terhitung pahala atas niatnya tersebut. Nah, itu dia hadisnya. Inna Allaha katabal hasanat was sayyi'at, tsumma bayyana dzalika. Allah menulis pahala dan menulis dosa-dosa. Kemudian Allah menjelaskan, barang siapa yang berazam, berniat sungguh-sungguh untuk melakukan satu kebaikan dan dia tidak mengamalkannya atau tidak sempat mengerjakannya atau tidak mengerjakannya, kata Allah indahu hasanatan kamilah. Allah menulis baginya satu kebaikan yang sempurna. Nah, kalau dia amalkan, Allah tulis 10 sampai dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan yang hanya Allah sajalah yang tahu kelipatannya. Nah, demikian ibadah. Jadi masa yang akan datang juga bisa kita isi dengan berazam sungguh-sungguh untuk mengerjakan amal-amal saleh. Demikianlah ibadah fiddin, azan ya Allah wa iyyakum. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu ya untuk melakukan amal-amal yang paling utama. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, merupakan hak Allah atas hamba-hambanya di setiap waktu yang berlalu dalam hidupnya untuk menunaikan kewajiban ubudiyah, yaitu bersifat ibadah kepada Rabb-Nya. Itu hidup manusia. Jika dia isi dengan ibadah, maka dia maju ke depan. Kalau dia isi dengan selainnya, dia lalai, bahkan dia melakukan hal-hal yang membuat murka Allah, maka dia mundur ke belakang. Hidup manusia tidak berhenti di tengah jalan. Dia maju ke depan atau mundur ke belakang. Tinggal kita lihat perjalanan kita. Sekarang ini kita sedang maju ke depan atau kita sedang mundur ke belakang.
Kalau kita mundur ke belakang berarti kita mungkin terkena penyakit futur, atau kita belum dapat hidayah menuju jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liman syaa'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar." Bagi siapa di antara kamu yang berkehendak akan maju atau akan mundur. Barang siapa yang ingin maju atau ingin mundur. Itulah dia detik-detik kehidupan manusia yang berlalu dengan cepat. Waktu itu sangat cepat. Tahu-tahu saja sudah berlalu. Ya, kita saja tanpa terasa kita sudah dewasa. Dulunya anak-anak, sebentar lagi punya anak, kemudian sebentar lagi punya cucu, dipanggil kakek. Kan begitu ya. Itulah dia, waktu sangat cepat berlalu. Maka dari itu hendaklah kita gunakan sebaik-baiknya. Bagaimana mempergunakannya? Banyak sekali kesempatan yang Allah buka untuk mempergunakan dan memanfaatkan waktu. Demikian. Nah, makanya Ibnu Qayyim mengatakan masih dalam kitab di dalam kitab Ad-Da'wa wad-Dawa, barang siapa tidak mengisi waktunya untuk Allah dan dengan petunjuk Allah, maka ketimbang dia hidup lebih baik mati. Artinya bukan bunuh diri, tapi hidupnya tidak bernilai apa-apa. Hidupnya tidak bernilai apa-apa. Apabila seorang hamba sedang mengerjakan sholat, maka ia hanya memperoleh bagian dari sholatnya yang dilakukan dengan khusyuk, yaitu yang dia benar-benar lakukan itu untuk Allah, ya, dan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ibadah itu janganlah kita lewatkan begitu saja. Ya, sholat yang kita lakukan. Ada orang sholat yang hanya membawa setengah dari pahala sholatnya. Ada yang di dalam riwayat Imam Ahmad ya, seorang berpaling dari sholatnya, dan ada yang hanya membawa setengah, ada yang membawa 1/4 dari pahala sholatnya, ada yang membawa 1/8, ada yang membawa 1/10, ada yang membawa 1/20, bahkan ada orang yang keluar dari sholatnya tidak membawa apapun. Jadi dia rugi, padahal dia sudah mengisinya dengan sholat, bukan dia isi waktunya dengan mencuri. Jadi coba lihat, orang yang sudah mengisinya dengan ibadah saja, dia bisa merugi jika dia tidak menggunakannya untuk Allah dan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatkanlah ya apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi waktu itu nikmat. Karena Rasulullah SAW yang menyebutnya sebagai nikmat. Nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak membuat manusia itu terpedaya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kelapangan waktu. Nikmat lapang waktu itu nikmat. Ya, coba lihat, tanyalah orang-orang yang sibuk yang tidak tahu waktu bagaimana. Kadang-kadang dia tua tanpa disadari. Demikian yang paling. Jadi kalau kita punya kelapangan waktu itu nikmat, gunakan sebaik-baiknya. Jadi ini adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian Ibn Fiddin, saya menyebutkan di sini ada kaidah yang kedua, yaitu meneladani sunnah Rasulullah di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ini tentang ittiba ya. Pentingnya apa? Ittiba, mengikuti sunnah dalam setiap amal. Mengikuti sunnah dalam setiap, dan melakukan amal-amal yang sunnah. Artinya yang disunnahkan, dicontohkan oleh Rasulullah, itu sudah cukup bagi hidup manusia. Di situ atau bisa baca, saya cantumkan perkataan Al-Imam Mutahabi ya, bahwa amal-amal sunnah itu sudah cukup untuk mengisi hidup manusia. Ya, mulai dari dia bangun tidur sampai tidur kembali. Sunnah Rasulullah itu sudah cukup banyak untuk bisa kita amalkan. Bahkan kalau kita amalkan juga tidak semua sunnah itu bisa kita amalkan. Maka kita tidak butuh, kita tidak perlu amal-amal bid'ah. Sudah cukup bagi kita amal-amal sunnah itu. Jangan cari lagi di luar sunnah. Faqad kufitum, ittabi'u wa la tabtadi'u, faqad kufitum. Ikutilah sunnah, jangan buat bid'ah, karena sudah cukup bagi kamu. Coba lihat di sini. Kalau misalnya kita mengamalkan ya, bangun pagi kita mengerjakan sholat witir misalnya ya, kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan sholat fajar berjamaah, habis itu kita zikir pagi yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sholat isra, sholat duha, kemudian qailullah, tidur siang, kemudian setelah itu setelah ada
zuhur berupa sholat zuhur, rawatib sebelum dan sesudahnya, kemudian amal-amal lain yang bisa kita lakukan di dalam sunnah, itu sudah cukup mengisi waktu kita 24 jam dengan amalan-amalan sunnah. Tidak perlu lagi amal-amal bid'ah yang diada-adakan, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah itu sudah cukup untuk kita. Itu poin ataupun kaidah yang kedua. Jadi jauhilah amal-amal kita sehari semalam itu dari amal-amal yang bid'ah. Nah, kemudian Ikhwan Fillah, tentang masalah menjadikan setiap kegiatan itu bernilai ibadah, ini sudah saya isyaratkan tadi bagaimana merubah ya satu kegiatan yang sifatnya mubah, kegiatan sehari-hari, kegiatan-kegiatan duniawi itu bisa bernilai ibadah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, di sini Ikhwan Fillah azanillahu wa jami'an, ya saya mulai menyebutkan di situ ya di buku itu tuntunan sunnah Rasulullah, amalan-amalan sehari semalam yang kita mulai dari mana? Dari ketika bangun tidur. Nah, ini mungkin waktu tidak akan mungkin untuk membahas satu persatu dari amalan-amalan tersebut. Tapi ada satu perkara yang ingin saya sampaikan di sini, dan ini penting, mengenai masalah membuka hari. Apa? Membuka hari. Pagi-pagi berarti ya. Dengan apa kita membuka hari? Supaya hari kita itu berlalu dengan berkah. Yaitu satu kuncinya, jangan tidur pagi. Bangun pagi-pagi, isi dengan ibadah yang ditentukan nanti apa ya? Sholat sunat fajar, sholat fajar berjamaah. Kemudian setelah itu pikir pagi dan petang sampai pikir pagi sampai matahari terbit. Nah, kalau masih berkesempatan untuk mengerjakan sholat isyraq, sholat duha setelah matahari tinggi, kerjakan. Jangan lewati masa-masa itu, waktu-waktu itu dengan tidur. Karena itu adalah waktu berkah. Pagi itu waktu berkah. Maka bukalah hidup kita dengan berkah. Mudah-mudahan waktu-waktu berikutnya, jam-jam berikutnya itu keberkahan senantiasa mengiringi kita. Apa dasarnya, Ustaz? Ada dasarnya. Coba lihat buku ini, anak tulis itu di bawah bab biasakan bangun pagi-pagi. Saya cantumkan hadis Sakhar Al-Ghamidi. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah atau berkahilah umatku pada pagi harinya. Rasulullah memohon berkah untuk umatnya pada pagi hari. Ini doa Nabi untuk umatnya. Maka waktu-waktu utama seperti ini, waktu-waktu berkah, jangan dilewatkan dengan tidur. Tidur pagi itu bukan kebiasaan para salaf. Saya cantumkan itu di poin berikutnya, yaitu setelah bab berikutnya pada saat kita katakan duduk halaman 61 ya kalau buku lama cetakan pertama, duduk di tempat sholat hingga terbit matahari. Ini amalan para salaf. Amalan mereka adalah duduk di tempat sholat ya hingga terbit matahari. Artinya tidak mereka lewatkan dengan tidur. Dan saya cantumkan di situ, tidur pagi bukan kebiasaan para salaf. Jadi hindari tidur pagi. Ini waktu utama. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang utama. Ya, dianjurkan untuk apa? Tidak melewatkan malam yang diperkirakan malam Lailatul Qadar itu dengan tidur. Maka dari itu Rasulullah SAW membangunkan keluarganya, ya, mengencangkan ikat sarungnya dan mengisi malamnya, menghidupkan malamnya dengan apa? Ibadah, bukan mengisi malamnya dengan tidur. Khususnya malam-malam yang diperkirakan malam Lailatul Qadar, karena itu adalah waktu-waktu utama yang membawa keutamaan, waktu-waktu berkah. Maka janganlah kita lewatkan dengan tidur. Termasuk waktu berkah itu adalah waktu pagi hari. Maka jangan lewatkan itu dengan tidur. Mudah-mudahan kita bisa mengisi waktu dengan amal-amal yang bermanfaat, dengan keberkahan kita pada hari itu yang dimulai dengan apa?
dengan amal yang penuh berkah. Oleh karena itu Rasulullah SAW apabila mengirim pasukan atau detasemen, yaitu pasukan kecil, maka beliau melepasnya pada pagi hari. Nabi melepasnya pada pagi hari. Dan Sakhar, perawi hadis tersebut, adalah seorang pedagang. Beliau adalah seorang tajir, pedagang, peniaga. Dan ia biasa mengirim barang dagangannya pada pagi hari. Itu memulai perdagangannya pagi hari. Ya setelah dikir-dikir, ya melakukan ibadah-ibadah yang bisa dilakukan pada pagi hari, dikir pagi kan gitu ya. Ya, setelah itu bagaimana? Memulai aktivitasnya pada pagi hari. Dengan apa? Dengan mengirim barang dagangannya pada pagi hari. Dan ia memperoleh keuntungan dan melimpah ruah hartanya. Ya, jadi apa? Jadi orang yang berhasil dengan perniagaannya, dunia. Jadi berkah dunia ini. Di samping berkah juga akhiratnya. Demikian dengan Allah. Ya, dan oleh Rasul mengatakan, burika ummati fi bukuriha. Diberkati umatku pada pagi harinya. Nah, demikian dengan Allah. Jadi bukanlah hari kita itu dengan apa? Dengan amal-amal yang berkah. Ya mudah-mudahan jam-jam berikutnya dapat kita lewati juga dengan berkah. Nah itu saja konfident yang mungkin kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Ya tidak mungkin seluruhnya kita kita bahas ya satu persatu bab per bab. Namun secara garis besar antum sudah dapat mengetahui ya konten ataupun isi dari buku ini. Nah demikianlah. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf atas keterlambatannya. Ini ada halangan ya kemacetan. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dari majelis ini dan mudah-mudahan buku ini juga bermanfaat ya bagi kaum muslimin, bagi penulisnya dan bagi yang menerbitkannya dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal-amal kita ini sebagai amal-amal yang ikhlas dan bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Dan untuk selanjutnya kita surat asar ya, surat asar. Kemudian nanti ya mungkin kita kalau ada waktu ya setengah jam untuk tanya jawab sesudah sholat asar. Nah demikian saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, cuma tidak semua yang bisa kita jawab. Hanya beberapa di antaranya mungkin kita pilihkan yang khususnya berkaitan dengan materi. Ada yang bertanya, mohon nasihat bagi ibu-ibu yang hari-harinya mengurus rumah dan anak. Apakah bisa bernilai ibadah? Kewajiban para istri untuk mengurus rumah dan anak-anaknya, anak-anak suaminya merupakan suatu kewajiban yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban atas mereka pada hari kiamat. Rasul mengatakan al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa ahlihi wa hiya mas'ulatun anhu. Seorang wanita itu adalah pemimpin di rumah suaminya dan pemimpin bagi anak-anaknya. Jadi itu ketika suaminya tidak berada di rumah, maka dialah pemimpin di dalam rumah itu. Dialah pemimpin anak-anaknya ketika itu, anak-anak suaminya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya, yaitu rumah suaminya dan
anak-anak suaminya. Maka dia wajib untuk melaksanakan tugas tersebut dengan benar, dengan sungguh-sungguh dan amanah. Ya, apabila dia telah memikul tanggung jawab tersebut dan amanah itu dengan baik, maka dia akan memperoleh keutamaan. Dia akan memperoleh pahala yang besar. Dia akan memperoleh pahala yang besar, yang keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu merupakan satu kewajiban dan tugas yang agung, amanah yang besar, yaitu mengurus rumah dan anak-anak. Berapa banyak kita lihat wanita-wanita atau para istri yang mengabaikan kewajiban dan tugas ini, amanah ini. Dia tidak amanah menjaga rumah suaminya dan anak-anaknya. Ya, kita lihat sebagian istri tidak begitu peduli dengan rumah suaminya. Apapun barang yang dibeli oleh suaminya belum genap sebulan itu sudah rusak semua. Dia tidak menjaganya dengan amanah. Ya, hingga kadang-kadang suaminya juga kesal. Ya, suaminya juga merasa keberatan. Ya, setrikaan baru saja sebulan kemarin dibeli sudah rusak. Ya, mungkin karena si istri tidak pandai menjaga barang-barang suaminya. Ketika suaminya mencari nafkah, banting tulang, pergi pagi pulang petang untuk mencari sesuap nasi, si istri tidak menjaga amanah di dalam rumah. Nah, jadi tugas istri itu sebenarnya sangat berat di rumah suaminya, di rumah, ya, yaitu menjaga segala aset yang dimiliki oleh suami. Bagaimana agar tidak tersia-siakan, terabaikan, dan tidak tidak rusak dan tidak terbuang percuma. Ini tugas mereka para istri. Dan apabila dia benar-benar melaksanakan tugas itu dengan baik, maka dia akan memperoleh pahala yang besar dan itu merupakan ibadah yang agung. Nah, demikian. Bagaimana jika orang yang kita zalimi itu sudah mati? Bagaimana kita harus minta halal kepadanya? Ya, minimal ini tidak mungkin lagi dilakukan. Maka ada yang kita lakukan adalah bertobat, kemudian bertobat juga kepada Allah, minta ampun kepadanya atas kesalahan tersebut, dan kita merehabilitasi namanya. Jika itu berkaitan dengan apa? Kehormatannya. Atau kita kembalikan barangnya itu kepada ahli warisnya. Ya, jika kezaliman itu berkaitan dengan apa? Dengan hartanya. Nah, begitu. Salatul Lail 2 rakaat dan diakhiri ditutup dengan witir. Pertanyaan saya, witir yang afdal 2 rakaat tambah 1 rakaat, 2 rakaat salam tambah 1 rakaat salam, atau 3 rakaat salam? Kedua-duanya boleh dan benar menurut sunnah. Namun kalau ditanya yang afdal, tentunya dengan memperbanyak salam, lebih banyak rakaat salawat yang kita baca, lebih banyak doa yang kita baca, tentunya lebih afdal. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Jadi 2 rakaat salam tambah 1 rakaat salam ini lebih utama. Dari sisi banyaknya salawat doa yang kita baca ya, daripada yang 3 rakaat 1 kali salam. Imam Ahmad memilih cara yang pertama tadi, yaitu 2 rakaat 1 salam ditambah 1 rakaat dan salam. Apakah kisah wanita berzina yang memberi minum seekor anjing masuk surga, apakah dia langsung masuk surga atau tetap mampir ke neraka dulu? Wallahu a'lam. Tidak disebutkan secara terperinci di dalam hadis tersebut. Ya, demikian pula di dalam hadis tadi dan hadis-hadis yang lainnya. Ya, tapi terakhir dari riwayat itu dia masuk surga karena amalan itu. Boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Ya, contohnya, ya saya sebutkan juga di dalam buku ini riwayatnya. Ya, di dalam bab menjaga lisan.
Sengaja saya cantumkan di sini menjaga lisan, karena menjaga lisan itu adalah amalan. Nabi mengatakan apa? Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Falyaqul khairan itu amalan. Apa artinya? Adalah dia berkata yang apa? Yang baik. Benar belum tentu baik. Ada orang berkata benar, tapi ternyata tidak baik. Artinya apa? Tidak mendatangkan maslahat dan manfaat baginya, bahkan mudarat. Seperti menyampaikan nasihat langsung kepada penguasa di hadapan rakyat. Mungkin apa yang dikatakannya benar, tapi tidak baik. Jadi faliyakul khairan, adalah dia berkata yang baik, yaitu kumpulan dari benar dan bermanfaat. Apa yang dikatakannya itu benar, dan apa yang dikatakannya itu selain benar juga bermanfaat. Jadi gabungan dari dua ini. Tidak cukup hanya benar saja. Jadi dipikirkan dulu, kalau dia benar, apakah itu bermanfaat? Kalau tidak bermanfaat, maka dia lebih bagus daripada berbicara. Nah, Nabi mengatakan faliyakul khairan, hendaklah dia berkata yang baik. Atau diam. Jadi diam sini, perintah Nabi untuk diam itu amal. Itu amal. Jadi kita menahan lisan kita dari berkata-kata yang tidak baik, itu amal. Nah, di situ saya akan mencantumkan satu riwayat tentang seorang yang masuk neraka gara-gara lisannya. Masuk neraka gara-gara ucapan Allah tidak mengampunimu. Ada di situ ya. Halaman 181 cetakan yang kedua. Yang masuk neraka gara-gara ucapan Allah tidak mengampunimu. Allah tidak mengampuni, Allah tidak memasukkanmu ke dalam surga. Itu kisah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Jauz al-Yamami. Ia bercerita, Abu Hurairah berkata kepadaku, hai Yamami, ya, janganlah sekali-kali engkau berkata kepada seseorang, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu, atau Allah tidak memasukkanmu ke dalam surga selama-lamanya. Maka aku berkata, wahai Abu Hurairah, itu adalah ucapan yang biasanya salah seorang dari kami ucapkan kepada saudaranya atau temannya ketika marah. Kadang-kadang ketika kita marah, terucaplah perkataan-perkataan seperti itu ya. Allah tidak mengampunimu, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga, atau kamu masuk neraka kamu, kan begitu ya. Demikian. Maka Abu Hurairah mengatakan, jangan ucapkan kata-kata seperti itu, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, dahulu ada dua orang laki-laki di kalangan Bani Israel, salah seorang dari keduanya rajin beribadah, dan yang satu lagi menganiaya dirinya sendiri. Yang rajin beribadah ini apabila ya setiap kali melihat saudaranya itu berbuat dosa, dia akan mengatakan, dia beramar ma'ruf nahi munkar, dia mengatakan berhentilah. Namun saudaranya ini mengatakan khalli wa rabbi, biarkan aku dan Tuhanku. Artinya ya, ini biarkan urusan aku dengan Tuhanku. Apakah engkau diciptakan, diutus untuk mengawasi diriku? Demikianlah hari-harinya hingga pada suatu ketika saudaranya yang rajin ibadah ini melihat saudaranya itu berbuat dosa yang dipandangnya besar. Maka dinasihatilah saudaranya itu. Tapi saudaranya tetap menjawab dengan jawaban yang serupa. Hingga habislah kesabarannya. Apa? Habis kesabarannya. Dia pun mengatakan Allah tidak akan mengampunimu, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Allah mewafatkan keduanya. Lalu bertemulah roh keduanya di hadapan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada salah seorang dari keduanya, yaitu yang dulunya sudah berbuat dosa tadi, wa qala lil mudnib, kepada saudaranya berbuat dosa, idhab fadkhulil jannah bi rahmati, pergi dan masuklah surga dengan rahmat. Artinya apa? Ini singkat cerita, dia masih dalam keadaan muwahhid dan dosa-dosanya itu tahtal masyiah, insya'a ghafarahu wa insya'a adzaba, dan Allah berkehendak untuk mengampuninya. Mungkin dengan salah satu amalannya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmat kepadanya, seperti yang kita jelaskan tadi ya.
Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada yang lain, yang satu lagi yang rajin ibadah tadi, "Akun tabi aliman, apakah engkau tahu keputusanku? Akun ta'alama fi yadi khazinan, apakah engkau yang memiliki kuasa atas apa yang ada di sisiku? Yaitu apakah kamu yang punya surga dan neraka itu?" Ya, memangnya surga dan neraka itu punya apa? Kalau kamu mengatakan bulan surga, bulan neraka apa gitu ya. Kadang-kadang kan ada orang yang mudah saja gitu memvonis, wah bulan neraka, bulan surga gitu ya. Nah, ini tidak boleh. Ya. Maka Allah mengatakan kita bihi nabilanna, bawa dia ke neraka. Dia pun dilemparkan dan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka Abu Hurairah mengatakan, demi Allah, "Qaulati nafsi biyadi", demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la takallama bi kalimatin aw waqad dunyahu wa akhirata. Sungguh dia berbicara dengan satu pembicaraan, berkata dengan satu perkataan yang merusak dunia dan akhirat. Zahirnya laki-laki ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa selain syirik itu tahta masyiah. Hanya saja hadis ini bukanlah, ya, tidak boleh kita salah artikan kemudian kita bersandar kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berhenti berbuat dosa. Ya, ini bukan alasan untuk mempertahankan perbuatan dosa dengan apa? Dengan perkataan Allah pasti mengampuni itu kan. Walaupun kita harus berharap ya kepada Allah dengan harapan yang baik. Ya, namun ya, ada keutamaan kita bertobat dari perbuatan dosa. Kita harus berhenti dari perbuatan dosa. Namun ini yang perlu kita perhatikan, yaitu satu ucapan itu bisa membuat pelakunya merugi selama-lamanya. Merugi selama-lamanya. Ya, karena satu ucapan dengan satu kalimat yang tidak disangkanya, ternyata dengan kalimat itu dia tersungkur di dalam api neraka. Maka kita harus memperhatikan ucapan kita. Baik. Nah, coba lihat di sini, orang yang berdosa itu Allah katakan idhhab bihi ilal jannah bi rahmati. Pergilah kamu ke surga dengan apa? Dengan rahmatku. Akhirnya ya Allah malah mengampuninya dan apa? Memasukkannya ke dalam surga. Hanya saja kita kan tidak tahu apakah kita termasuk hamba yang akan diampuni nanti di akhirat atau Allah berkehendak untuk menghadap kita. Karena Allah mengatakan liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Artinya jika Allah berkehendak untuk menghadapnya, Allah menghadapnya. Ya, nah, bisa saja Allah Subhanahu wa taala asalkan seorang hamba itu datang kepada Allah dalam keadaan bertauhid, di atas tauhid, ya, bisa saja Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya dan dia harus lewat dan mencicipi api neraka. Ya, sebagaimana orang menyeberangi sirat, ada yang secepat kilat, ada yang secepat mata memandang, ada yang secepat menunggang kuda, ada yang secepat menaiki onta, ada yang secepat berlari, ada yang secepat berjalan, ada yang merangkak, ada yang mengesot, ada yang terkait dan jatuh ke dalam lembah dan jurang neraka. Demikian. Artinya ada juga yang ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni, tidak berkenan untuk mengampuninya dan dia harus masuk ke dalam api neraka. Wallahu a'lam. Kalau koruptor, harta yang terlanjur diambil diberi kembalikan kepada siapa? Kepada negara. Itu kan uang rakyat, kan begitu ya. Jadi kembalikanlah kepada negara, ya, kepada negara. Kembalikan. Koruptor yang mau taubat, dia harus mengembalikan harta yang dikorupsi itu kepada negara. Gitu. Manakah yang lebih utama dalam menggunakan kuliah, Ummu Ahmad atau Mama Ahmad? Ya tentunya Ummu Ahmad. Kuliah itu juga bahasa Arab ya. Dan penggunaannya adalah nisbat kepada atau al kan gitu ya. Abi Muhammad, Muhammad kan gitu ya.
tidak Papa Ahmad gitu ya. Apakah Ustaz dulu pernah juga mengalami masa seperti saya, yaitu masa di mana beribadah tanpa mengikuti tuntunan sunnah Rasul? Ya pernah. Dulu kalau orang Medan bilang mantan para gopal, partai goyang kepala. Ya, bagaimana kita katakan, kita dulu ya masa lalu kita macam-macam. Ada yang mantan ini, mantan itu kan gitu ya. Ada yang mantan tarekat, ada yang mantan sufi. Ya, hanya macam-macam. Karena bapak itu partai goyang kepala. Tapi itu harus kita tinggalkan, ya, harus ditinggalkan dan jangan pernah berazam untuk kembali lagi. Kalau ada yang menanyakan bagaimana mengenang masa lalu, ya kita katakan hanya sekedar mengenang boleh. Para sahabat dulu kadang-kadang juga berkumpul dan mereka bercerita tentang masa lalu, kan begitu ya. Dan mereka tertawa, Rasulullah hanya tersenyum. Nah demikian. Tapi jangan sekali-kali untuk mengenang masa lalu kemudian menyesali, wah kalau saya dulu meneruskan bakat saya bisa jadi artis. Dia menyesali. Jangan. Ya, jangan pernah berazam untuk kembali kepada masa lalu yang kelam itu. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak meneruskan perbuatan dosa mereka dulu sementara mereka mengetahui. Ustaz, saya pernah berbuat kesalahan pada seseorang dan ketika saya minta maaf, dia mengatakan saya tidak akan memaafkanmu dunia dan akhirat. Bagaimana ini Ustaz? Nah, kita kita harus ambil ibrah dari pelajaran ini, dari dari peristiwa ini. Ya, begitu beratnya yang kita minta halal kepada orang lain. Maka sebelum kita menzalimi orang lain, pikir-pikir dulu. Ya. Jangan gampangan. Sebagian orang ada yang gampangan aja, dia menyakiti orang lain. Nah, ternyata ketika minta halal kepada orang itu nggak memaafkan. Itu satu ketersinggungan yang berat hingga dia merasa terhina, lalu dia dicabik-cabik kehormatannya, ya, dirusak kehormatannya hingga dia tidak bisa melupakannya. Dan itu hak orang yang bersangkutan. Gak bisa kita paksakan kamu harus menerima maaf saya, ya, susah juga. Ya, tapi dianjurkan kita itu pemaaf dan menerima maaf dari orang lain. Itu dianjurkan. Ya, tapi itu mutlak hak dia, tidak bisa kita paksakan. Kalau demikian adanya bagaimana? Ya, terusnya nanti di akhirat. Tapi kita ya semampu mungkin untuk melaksanakan atau memenuhi syarat-syarat taubat. Nah, lebih dari itu kan nggak mampu lagi. Apakah kita harus tangkap dia, kita paksa dia kan begitu untuk menerima maaf kita? Kan tidak bisa. Begitulah. Makanya dari itu ya hendaklah kita bisa menahan diri dari perbuatan zulm alal aqrib, menzalimi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat polisi tidur di depan rumah, bagaimana Pak Ustaz? Ini termasuk membuat rintangan di tengah jalan. Kalau kita termasuk orang yang tidak berwenang untuk membuatnya, jangan dibuat. Itu kan jalanan umum, bukan jalanan kita. Kecuali itu jalan milik kita, tanah kita. Dan kita tidak jadikan itu sebagai wakaf untuk jalan umum. Itu terserah kita. Mau dibuat polisi tidur, tentara tidur kan gitu ya. Tapi kalau itu jalanan umum atau kita sudah wakafkan itu untuk umum, jangan buat halangan. Ya. Sunnah Nabi itu memikirkan gangguan dari jalan, bukan malah membuat rintangan di tengah jalan. Nah ini sekarang memang sebagian orang beralasan, Ustaz kalau nggak dibuat polisi tidur orang kebut-kebutan. Bagaimana itu? Itu salah orang lain, kalau itu salah kita. Orang kebut-kebutan salah orang lain.
Kalau kita buat polisi tidur pribadi itu salah kita. Nah kalau ada wanita hamil keguguran gara-gara polisi tidur yang kita buat bagaimana? Yang ngebut nggak lewat-lewat wanita hamil keguguran. Artinya, intinya, kalau itu bukan wewenang kita, maka jangan kita lakukan. Nah, kalaupun kita ingin membuatnya, usulkan kepada pihak yang berkompeten. Biar dia yang membuatnya, karena dia yang bertanggung jawab. Yaitu waliul amri. Pak, ini daerah ini sering kebut-kebutan. Buatlah polisi tidur. Nanti mereka akan membuatkan yang standar. Kan begitu ya? Sesuai dengan apa? Peraturan. Nah, kita lepas di hadapan manusia, kita lepas di hadapan Allah juga kita lepas tanggung jawab. Tapi ada sebagian bikin polisi itu terlalu ekstrim, itu membahayakan orang lain. Ya, yang nggak ngempet juga jatuh gara-gara polisi tidurnya, kan gitu. Ya kadang Allah kalau dia mati gimana? Mati gara-gara polisi tidur kita, sementara dia kecepatannya normal dan tidak melanggar peraturan dia. Nah ini bisa jadi jatuh kepada kategori qatlu shibhul amdi, pembunuhan mirip sengaja. Atau mirip sengaja. Saya contohkan begini, ini mengenai lalu lintas ya. Antum menaati peraturan lalu lintas. Lampu merah, Bang Jo antum berhenti. Bang Jo tahu ya, kalau di Jogja Bang Jo lampu merah kalau di Medan, kan gitu. Anda berhenti, ya, lampu merah berhenti, lampu hijau jalan. Tiba-tiba ya, ada orang yang nyelonong, nabrak peraturan lalu lintas, melanggar. Antum tabrak, mati dia. Sengaja, seperti tidak sengaja, atau tidak sengaja? Saya tanya. Tidak sengaja, karena antum tidak melanggar apa-apa, tidak ada peraturan yang dilanggar. Itu hak kita jalan orang lampu hijau, itulah peraturannya, kan begitu ya. Lampu hijau kita jalan. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, lampu merah, antum tahu peraturannya itu berhenti, antum langgar saja, jalan saja. Ternyata apa? Melanggar orang lain, mati. Sengaja, seperti tidak sengaja, seperti sengaja atau tidak sengaja. Ini namanya shibhul amdi. Seperti sengaja. Seperti sengaja. Nah, ini ada hukum-hukumnya. Ada di buku fikih bahasa tentang masalah pembunuhan seperti sengaja ini, shibhul amdi. Nah, di sana ada yang sengaja. Yaitu memang dia pakai kendaraan sudah membidik ini orang ini dilanggar aja dari belakang ini. Ya, hijau nggak hijau, merah nggak merah, memang ada niatnya sengaja untuk mencelakakan orang itu. Nah ini namanya sengaja. Nah itu di jalan raya ada 3 jenis pembunuhan kan gitu ya. Yang satu tergolong tidak sengaja, murni tidak sengaja. Yang satu apa? Seperti sengaja. Yang satu lagi sengaja. Nah kita khawatir kalau polisi tidur kita buat begitu saja. Jadi kalau ada yang kecelakaan gara-gara itu, kita masuk ke dalam kategori apa namanya? Makanya kalau di luar negeri itu nggak boleh. Apa namanya sembarangan buat polisi tidur seperti itu, harus pihak yang berkompeten. Nah, hanya saja di sini nggak ada hukum. Semua orang bebas tanpa peraturan, kan begitu ya? Nah, sebenarnya budaya seperti ini tidak bagus. Tanya saja orang-orang yang berada di luar, yang sedang berdomisili di luar, mungkin tidak ada kita kata pribadi ya, polisi tidur swasta dibuat oleh pihak swasta. Saya buatlah polisi tidur ini di depan rumah saya, nggak boleh itu, paham? Nah ini dia. Kalau singkirkan ranting
atau kayu di jalan masuk apa ini? Saya kurang bisa membacanya. Kapan kita mengangkat kedua tangan ketika berdoa? Dan kapan saat-saat berdoa tidak mengangkat tangan? Doa itu kalau sifatnya muqayyad, terkait dengan waktu dan tempat tertentu, maka tidak mengangkat tangan. Contohnya doa ketika masuk masjid, ada doanya. Tapi kita tidak mengatakan. Kenapa? Karena terkait dengan waktu tertentu dan tidak ada sunnah Nabi contohkan Nabi masuk masjid, keluar masjid mengangkat tangan. Demikian juga masuk WC, keluar WC. Nah, tidak ada. Tapi kalau doa itu sifatnya mutlak, tidak terkait dengan tempat dan waktu, ya silakan mengangkat tangan. Contohnya kita punya hajat kebutuhan, ingin mendoakan saudara kita, lalu kita angkat tangan, kita berdoa untuknya, boleh. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau yang datang itu teman sendiri, namun kita sedang membaca Al-Quran? Ya selesaikan pembacaan Al-Qurannya, ya selesaikan sampai ayatnya, ada 7 ayatnya, lalu temui dia. Selama kita menerimanya sebagai tamu, kita harus melayaninya, jangan ditelantarkan. Kalau memang nggak diterima karena kita tak punya kesempatan, ya jangan terima. Wa idza qila lakum irji'u farji'u. Jika dikatakan kepada kamu kembali, maka kembali. Kalau Ustaz boleh nolak tamu, ya boleh. Kalau kita siap untuk apa menjamunya. Tapi kan huruf yang berlaku di sini kalau ditolak tamu itu apa ya? Tapi sebenarnya, ya tuan rumah itu punya hak untuk apa? Tidak menerima tamunya atau membuat janji yang lain. Bulan sekarang saya sedang sibuk, kayaknya tidak bisa untuk menjamu antum atau menjamumu. Nah, datang jam sekian kan begitu ya. Nah, kemudian dia datang lagi pada jam yang telah dijanjikan. Nah, demikian juga di video nazamnya. Wah, iya begitu. Tapi tidak benar. Kalau tamu itu sudah kita terima, lalu kita telantarkan dia. Ya, nah, sudahlah tunggu lama-lama di situ ya. Kecuali ya memang kita menunaikan hajat yang nggak bisa ditinggalkan, misalnya apa? Ya buang hajat kan begitu ya. Ya ngerti lah. Tapi kita izin dulu. Pulang, aduh, ada masalah dengan perut saya. Nah begitu. Baik. Bagaimana cara untuk mengendalikan diri dari mudah marah-marah? Di sini ada bab juga jangan marah, ya, jangan suka marah. Karena marah itu sebenarnya merusak kesehatan jasmani dan rohani. Nabi mengatakan orang yang kuat itu bukanlah orang yang yang kuat bergula, kuat tenaganya bisa membanting orang, bukan. Yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Nabi pernah datang seorang Nabi minta nasihat. Nabi mengatakan la taghdab, jangan marah. Nah, Nabi itu kalau datang seseorang minta pesan, maka Nabi melihat kondisinya. Kemungkinan besar orang ini adalah seorang yang emosional. Maka nasihat yang paling tepat untuknya adalah jangan marah. Banyak orang-orang yang datang kepada Nabi minta pesan, itu berbeda-beda. Ada yang datang dan mengatakan, berbaktilah kamu kepada kedua orang tua, karena memang dia punya orang tua. Dan amal yang paling bagus baginya adalah untuk berbakti kepada orang tuanya. Nah, ada yang Nabi jawab apa? Sholat pada waktunya. Ada yang Nabi jawab beriman kepada Allah. Mungkin dia baru masuk Islam dan belum kuat keimanannya. Ada yang Nabi mengatakan jihad fi sabilillah, macam-macam. Tergantung kondisi orang yang meminta nasihat itu. Dan demikian. Ya, jadi kalau kita termasuk orang yang mudah marah, suka marah-marah, maka kendalikanlah diri kita. Nah, salah satu caranya adalah bergaul dengan orang-orang yang sabar, santun. Karena tabiat itu menular. Ya, tabiat itu menular. Ya, kalau kita berusaha untuk memperbaiki diri, wah, saya ingin menghilangkan sikap emosional saya, temperamental saya. Saya bergaul dengan simpulan kenal santun, marahnya susah dia. Nah, lama-kelamaan ya kita akan terbawa dengan
pembawaannya, dengan tabiatnya, dengan sifatnya demikian. Ya, apalagi namanya pergaulan itu sangat mempengaruhi ya, warna dan sifat dari seseorang. Salah satu caranya. Kemudian dia merenungi akibat buruk dari marah-marah. Berapa banyak orang yang marah-marah, habis marah dia apa? Nyesal. Pernah dia menyesal, aduh sekiranya aku tadi tidak mengatakan begini. Mudarat dan akibat buruk yang diterimanya setelah dia sadar dan kembali normal, waras pikirannya, reda marahnya. Barulah dia teringat, waduh seandainya aku tadi tidak mengatakan begini, barulah dia menyesal. Makanya sebelum dia marah ingatlah ya, hal ini, mudaratnya. Ya, kerugian yang dia bakal terima, penyesalan yang dia bakal hadapi setelah dia marah-marah. Kecuali marah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah tidak pernah marah untuk urusan-urusan dunia. Tapi kalau sudah hukum-hukum Allah dilanggar, maka beliau marah. Jadi marah itu janganlah mengeluarkan kita dari apa? Dari keadilan dan kebenaran, dan menyeret kita kepada kezaliman dan kemungkaran. Allah. Ustaz, jika si fulan punya hutang kepada saya, kemudian dia meninggal, bagaimana urusannya di akhirat? Katanya kita yang punya piutang akan terhalangi oleh hutangnya kalau kita tidak pernah mengikhlaskan dengan cara kita diijab kabulkan kepada si fulan tersebut. Tidak. Dan kita yang memiliki harta, ya, itu ada di tangan kita keputusannya. Mau kita lepaskan hutangnya, itu yang lebih baik, itu yang dianjurkan, ya, melepaskan hutang seorang mukmin. Kalau tidak dilepaskan pun, ya minta kepada ahli warisnya. Ya minta kepada ahli warisnya. Kalau ternyata si fulan tidak mewasiatkan apa-apa kepada ahli warisnya, urusannya di akhirat, terserah kita. Wallahu a'lam. Jadi ini nggak benar. Malah yang yang punya hak jadi kerepotan, tidak. Ya. Yang punya tanggung jawab yang harus bertanggung jawab. Tapi, ya, yang harus kita camkan adalah memaafkan dan melepaskan hutang seorang mukmin itu adalah perbuatannya baik dan dianjurkan, sangat dianjurkan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mungkin akan memberikan ampunan bagi kita dari dosa-dosa dan kesalahan kita dengan apa? Dengan melepaskan hutang seorang mukmin. Di sini mungkin ada kecantikan. Kayaknya waktunya tidak mencukupi ya, karena saya harus ada jadwal di tempat lain di Radio Roja. Jadi kita cukupkanlah sampai di sini ya. Mohon maaf atas kesempitan waktu yang kita miliki atau keterbatasan waktu yang kita miliki. Mudah-mudahan sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat dan salah dari saya dan dari syaitan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.